misalnya setirnya berat ya, Pak ya. Ya. Berat dari ban kempes, ternyata bannya nggak kempes. Oke. Nah, kemudian bisa dari ini juga, Pak. Nah, ini. Ini namanya joint steer. Kalau masih ringan, berarti masih bagus. Ini bagus, baru ke bawah rack steernya. Yang misal basing jebol atau ball joint, terus atau basing-basing yang lainnya jebol, itu mempengaruhi saat putar balik. Otomatis kalau putar balik kan full, Pak. Iya, betul, full. Nah, sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, tuh. Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Hafidiyah. Akhirnya kita kebagian juga nih. Sama Akhirnya giliran saya, Pak. Giliran Dari Mas Nova. Cuma digangguin. Ayo nggak apa. Oke, ini buat kawan-kawan nih, Mas Nova mau digangguin nih. Biasanya dia orangnya tidak pernah serius. Oke, Mas Nova. Ya, Pak. Tadi kita udah lalui ada 3 konten ya. Ya. Nah, ini konten terakhir nih, giliran Mas Nova di Siap. sore hari. Apa itu, Pak? Nah, Mas Nova, ada yang bertanya. Kawan kita itu katanya kalau lagi U-turn atau putar balik ya. Nah, pas putar balik, dia tuh setirnya itu nggak balik. Jadi harus harus dibantu pakai tangan lagi untuk kembali ke posisi tengah. Ini apa, Mas? Permasalahannya di mana? Nah, yang pertama itu kan berkaitan dengan setir ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, kita pastikan dulu setirnya berat atau tidak. Setir berat atau tidak? Ya. Oke, baik. Setirnya berat atau tidak. Yang pasti dari ban yang kempes juga mempengaruhi setirnya yang berat juga kan. Oh, iya. Belokannya. Betul. Nah, pertama itu. Itu yang mode simpelnya. Yang paling mudah ya? Ya, yang paling mudah mode simpelnya. Karena hal-hal yang sepele itu juga mempengaruhi. Nah, yang pertama mungkin dari ban yang kempes juga bisa. Kalau misalnya bannya nggak kempes, Mas. Oke. Nah, kira-kira itu apanya? Yang pertama dari kita patokan dulu tadi apa? Kita dari setirnya. Oke. Kalau setirnya dirasa nggak ada ininya apa namanya? Nggak ada kendala, masih ringan-ringan aja. Kita cek lebih lanjut dari kaki-kakinya. Oh. Nah, misalkan ada yang bertanya, iya Mas, kok setirnya nggak balik karena berat ya? Berat, Nah, oke. kira-kira apanya? Tak ambil dulu contohnya, Pak. Oke, baik. Mas Nova ambil contoh. Kemarin ini video sudah pernah dibahas kawan-kawan. Tapi yang pas yang disebutkan oleh Mas Nova ya, di mana setir terasa berat. Nah, kalau tadi yang ditanya, apakah setir berat atau tidak? Nah, kalau kasus yang kemarin yang kita bahas bersama dengan Mas Yanto, itu statusnya setirnya berat. Jadi pada saat diputar dan dikembalikan harus pakai bantuan tangan. Ya. Nah, kalau ini? Nah, tadi kan misalnya setirnya berat ya, Pak ya? Ya. Berat dari ban kempes, ternyata bannya nggak kempes. Oke. Nah, kemudian bisa dari ini juga, Pak. Nah, ini namanya joint steer. Joint steer. Nah, dia mempengaruhi setir kan nggak mungkin lurus kan, Pak ya? Oh ya. Maksudnya dari apa? Rack steer langsung ke ini apa namanya? Ke steer. Wheel steering. Iya. Dia nggak mungkin lurus kan? Iya. Nah, pasti ada ini. Buat ya biar bisa berkelok-kelok. Makanya ini kan agak ini ya, bisa berkelok Nah, nih. ini kan joint ya. fleksibel kan? Iya. Nah, kita cek dari sini ya. Kalau dia masih lentur kayak begini, berarti masih bagus, Pak. Lentur, coba lihat. Lentur gini. Tapi nggak terlalu lentur juga. Kalau ini kan nggak balik. Maksudnya nggak langsung flag gini. Oh. Nah, berarti dia nggak kocak. Oh. Dia masih lumayan bagus. Dan ini kan nggak terlalu kaku juga. Nah, berarti ini masih bagus. Oke. Ini bukan penyebab dari setir berat. Berat. Nah, ini juga sama. Atas juga Ini nih. masih lentur. Ini Ya, yang mana yang atas, Mas? Ini yang atas ini. Ini yang bawah, yang dapat rack steer nanti. Oke. Nah, ini berarti aman ya, Pak ya? Aman. Kemudian kalau setelah dilepas ini, kita cek otomatis kan ini penghubung dari rack steer
dengan steeringnya ya. Iya, betul. Nah, saat kita lepas nih, kita cek juga di setirnya. Ya, barangkali di setir kolomnya dia seret, ya itu bisa. Oh, setir kolomnya malah ya? Ya, setir kolomnya. Kalau masih ringan, berarti masih bagus. Ini bagus, baru ke bawah rek setirnya. Oke, Ya, sekarang yang kita masuk dulu rek pernah setir. ini ya, apa namanya? Pernah kita tunjukkan ya, Pak ya? Ya, benar. Nah, Nah, tapi rek setir di sini ada dua ya, Mas ya? Satu yang model EPS, yang EPS. satu model hidrolik. hidrolik. Oke, baik. Nah, jadi itu nanti disendirikan ya, Pak. Oke, kita bahas yang EPS saja ya. Ya, karena kemarin kita sudah ambil dibahas contoh tuh. aja. Ya, baik. Kalau misalnya dari EPS, Ya. kalau dari EPS kan motornya, tadi sudah dicoba. Ya. Kalau ringan berarti kita cek dari ininya, dari registernya. Itu bisa dari setelannya yang terlalu kencang, bisa. Nah, itu yang menyebabkan terasa berat. Oh iya, kemarin Mas Ardi buat video cara setel ini rek setir. Ya. Yang ada pakai kunci apa? buatan itu ya? Ya. Nah, Kunci kawan-kawan, modifikasi. Modifikasi. Nanti kita siapkan di link di atas ya. Ya. Biar bisa ngelihat bagaimana cara ngeset nyeting rek setir. Rek setir dan model-modelnya apa namanya? Di dalam rek juga. Oke. Steering rek. Baik. Nah, kalau kembali ke rek setir, Mas. Tadi yang pertama terlalu kencang. Misalnya terlalu kencang. Ya. Berarti kita istilahnya apa ya? Kita repair Longgarkan. dulu. Kita longgarkan. Ya. Oke. Yang pasti nggak sampai kocak. Oke. Intinya nggak sampai ini, Pak, menghambat putarannya. Putaran setir. Nah, jika kalau ini nggak berat, nggak Ya. terasa berat, nah baru kita cek dari kaki-kakinya. Oh. Karena kaki-kaki yang misal basing jebol atau ball joint, terus atau basing-basing yang lainnya jebol, itu mempengaruhi saat putar balik. Otomatis kalau putar balik kan full, Pak. Iya, betul, full. Nah, dia nyantol seakan rodanya Seret. ini tertarik, Pak. Oh. Nah, jadi misal roda gini ya, Ah, dia kalau sudah gini nyantol gini nggak mau langsung balik, harus dibantu. ya harus dibantu. Nah, kalau seperti itu, yang paling sering indikator part atau spare part yang kena apa? Spare part yang kena Ball joint kah atau busing? biasanya busing, Pak. Busing Yang apa, paling Mas? ini busing dan ball joint, Pak. Busing ini. Ya, busing apa namanya? Lower arm. Lower arm. Ya. Karena dia kan langsung bersinggungan dengan ini ya, apa namanya? Roda ya. Jadi yang sangat dekat dan berpengaruh dari sini dulu. Kemudian kalau ini bagus, coba ganti basingnya yang lain. Nah, kalau misalnya gini, "Duh, Mas, saya habis ganti kaki-kaki semua. Oke. Habis reknya sudah bagus. Oke. Misalnya nggak kocak atau nggak berat, Ya. kaki-kakinya sudah diganti semua. Nah, baru itu nanti di ini, Pak, finalnya di spuring. Oh. Nah, spuring itu kan untuk istilahnya apa ya, lempeng, meluruskan antara ban roda depan sama belakang. Kemudian ini dari spuring nanti itu kan nanti dilihat datanya. Nah, apakah nanti dari shock sini di knuckle dia butuh di chamber atau enggak? Oh iya, betul. Karena kawan-kawan. sudut kemiringan dari shock sama roda ini mempengaruhi ya balik atau tidaknya. Iya, betul. Gitu. Saya pengalaman waktu kemarin ada masalah di chamber, Mas. Sebelum di chamber, setir saya tuh saya rasa agak berat. Enggak berat. Tapi enak di saat menikung. Menikung. Iya. Jadi tikungannya enak, jadi stabil. Ya. Tapi tadi resikonya jadi agak berat. Nah, Agak berat. pas dipasang chamber, Chamber. dia jadi lurus, ya kan? Jadi ringan. agak ringan dan memang dia agak ini tapi jadi agak liar ya. Pada Ya, saat karena nikung, terlalu ini, Pak, terlalu ringan mungkin. Nah, itu fungsinya dari spring itu. Karena kalau ban kalau saat berbelok, ya. dia nggak pasti menapak gini terus, Pak. Istilahnya gini ya, ini kan Ya, ada ini ban. ban nih. Nah, istilahnya ada ban. Ini ya, anggap saja kita lurus begini. Oke. Nah, dia sudutnya lurus begini ya, Pak ya. Ya. Kalau chamber kan gini, ya kan? Ya, betul. Nah, itu nanti buat mempengaruhi saat belok itu juga. Jadi kembali Kembali ke setirnya bisa tengah. lurus Ah. atau enggak itu Ah. sangat mempengaruhi. Karena kalau Terlalu ke dalam. ini lurus, Ya. kalau belok apakah bannya begini terus?
kan enggak, Pak. Heeh. Dia agak miring sedikit gini. Oh iya. Itu fungsinya dari chamber kayak begitu, Pak. Oke. Makanya itu nanti mobil itu apakah perlu di chamber atau enggak, fungsinya dari situ. Dilihat dari pengukuran di mana? Di sporing. Sporing ya. Dia kan pakai, kalau sekarang kan canggih ya, Pak, ya. 3D. Baik, Mas Nova. Iya, Pak. Kalau soal sporing nih, khususnya di masalah chamber, yang posisi yang membuat setir itu paling berat itu posisi gimana? Dia rodanya itu miring ke dalam atau agak tegak atau miring keluar? Apanya yang berat, Pak? Setirnya. Oh, setirnya. Iya, baik. Nah, kalau chamber negatif, Negatif jadi itu berarti negatif kemana? yang begini, Pak. Ke dalam. Ya, Miringnya ke dalam. yang atas miring ke dalam. Mobilnya begini, dia Ya. miringnya begini. Oke, baik. Nah, itu cenderung lebih berat. Oh, oke. Nah, makanya buat mobil-mobil kayak balap-balap, Ya. ya dia kan Chamber carinya negatif biasanya yang itu. stabil. Iya. Nah, biar kalau mundur Nikung. sedikit kan Ah, mobilnya pasti terpental, Pak. iya. Montang-manting lah. Betul, betul. Makanya dia di rata-rata chambernya Negatif. negatif. Oke. Nah, terus apa yang mobilnya chambernya positif? Positif. Nah, itu mobil muatan, Pak, biasanya, Pak. Oh, muatan. Karena akan diisi kayak truk ini ya. truk begitu. Ah. Rata-rata gitu. Baik. Nah, kembali ke kasusnya tadi, Mas. Udah sampai ke busing. Busing. Oke. Kalau sudah sampai busing berarti udah final nih? Atau masih ada? Eh, Yang harus dicek? yang pasti dari busing paling dekat dulu. Ya. Paling dekat dulu dari roda. Mm-mm. Kalau dia bagus, nah cek busing membernya. Kalau dia dilengkapin dengan busing member. Ya. Itu. Ini yang paling terakhir berarti yang harus kita cek? Ya, dari kaki-kaki. Dari kaki-kaki. Selain itu sudah tidak ada lagi? Selain itu kan kita sudah pastikan bahwa kaki-kakinya aman. Aman, ya. Pasrahkan ke spuring. Oh, Gitu, oke. Pak. Baik. Nah, berarti tadi ada beberapa tahap yang harus diperiksa biar Ya. bisa menemukan permasalahan utamanya di bagian mana. Ya. Kadang-kadang soalnya gini, Pak. Ya. Putar balik nggak mau lurus lagi ya. Ya. Nah, kalau putar balik kan biasanya full kanan Full kanan. atau full kiri lah. Ya, betul. Kalau full kanan kadang-kadang nggak mau balik. Kadang malah setirnya itu malah narik tambah pas belok. Oh iya betul. Jadi betul. kayak nggak dia ngelawan. Ah. Nah, itu bisa dari kaki-kaki bisa. Oh. Tapi kalau pas waktu putar baliknya kiri, dia mau lurus. Gitu. Berarti tahap-tahapnya ya itu tadi. Coba dicek dari ban tekanan angin ya. yang kelihatan aja, oh banyak nggak Kempes. kempes. Oke. Kalau banyak kempes, pompa dulu lah. Oke. Kan mempengaruhi setirnya berat juga. Baik, tapi pertanyaannya adalah yang paling sering yang Mas temukan kalau kasus seperti itu apa, Mas? Kaki-kaki, Pak. Kaki-kaki. Kaki-kaki. Oh. Yang pasti kaki-kaki. Busing, masalah busing tadi. ball Busing, joint. busing-busing. Oh. Dan yang paling paling sering itu ya kaki-kaki, Pak. Kita ganti busing, setel ulang racknya kan sekalian turun. Oh iya, member itu ya. iya benar ya. Nah, itu sekalian Setel kita lagi racknya. setel lagi, Heeh. kita cek ini sekalian joint setirnya. oke. Karena kalau di steering column itu sangat jarang. Oh, Jarang oke. kita temui. Baik. Nah, kalau umpamanya ini kawan kita ini mungkin tidak langsung menuju bengkel. Ya. Tapi dia langsung pergi ke sporing. Apakah itu juga bisa dilakukan? Bisa, biasanya orang spuring itu Akan memberi ini ya, memberi informasi. informasi kepada Ya. owner kendaraan. Ya, karena kalau dia spuring pasti kan orang spuring tes jalan dulu. Oh iya. Kok berubah-ubah ini? Nah, biasanya tukang spuring ngecek lagi Oh. apa yang bikin berubah. Oh ternyata support shocknya jebol. Oh ternyata busingnya ini ada yang jebol. Jadi kita ke sporing itu bukan tiba-tiba langsung dinaikin enggak, tapi dicek dulu ya. Ya, dan dengan catatan kaki-kaki yang istilahnya banyak busing-busingnya yang jebol, jangan di spuring. Oh. Jangan dulu di spuring. Iya. Karena kalau di spuring istilahnya percuma, Pak. Karena nanti akan berubah-ubah lagi. Oh iya. Biaya Ya, sporing yang- kan nggak ya. murah ya sekarang ya. Biaya spuring mahal sekarang. Nah, 200-an. 200-an ya. Nah, berarti sebenarnya kalau sudah menemukan permasalahan tadi, kita ke bengkel dulu ya. Bengkel dulu bisa. Hmm. Kalau kita tinggal mengingat-ingat dulu rekor mobilnya dari si pemilik. Kalau pemiliknya merasa, dulu pernah ganti kaki-kaki nggak lama. Kalau mau langsung di spuring bisa. Oh iya, Nah, betul. karena kan dia sudah
ingat. Iya. Oh, ternyata nggak lama ganti ini. Karena masalah sporing belum dilakukan, ya kan? Berarti ke Mungkin, sporing aja. mungkin ya, Iya, mungkin betul. belum di sporing. Tapi kalau sudah lama nggak cek kaki-kaki, Saran cek dulu. oke. Mas kok nggak mau balik setirnya? Mas kok nggak ini? Sering nggak sih Mas, customer datang ke AHA Motor mengeluhkan hal yang sama seperti itu? Nggak terlalu sering juga, Pak. Tapi Ada. Oh. Ya mungkin 1, 2 gitu. Dari sekian banyak kasus kaki-kaki. Yang paling sering itu bunyi-bunyi, Pak. Paling sering bunyi Paling ya? sering bunyi-bunyi. Tapi kalau masalah tadi setir nggak mau balik itu, pasti yang Mas paling sering temukan adalah kaki-kaki ya? Kaki-kaki. Bukan masalah ini, apa namanya, join setir? Join setir enggak. Oh. Justru malah join setirnya ini bunyi, Pak. Oh, lebih ke bunyi ya? Ya, karena terlalu lembek, terlalu ini, Kocak? kocak. Ya. Oh. Bukan kocak lucu ya, Pak ya? Itu jenaka Mas namanya. Nah ini kawan-kawan. Ini udah dibahas sama Mas Ardi kemarin. Kalau ingin melihat detailnya, kita cantumkan juga link untuk melihat seperti apa pembahasan dan manfaat dari apa namanya, join setir ya. Join setir ya. Nah baik. Udah terjawab kawan-kawan, apa sih penyebab setir itu tidak mau balik pada saat kita putar balik? Atau mungkin di situ yang dicatat oleh kawan-kawan juga, ini setirnya berat atau enggak Ya. pada saat kasus itu ya. Yang utama kan tadi kok nggak mau balik, cek dulu setirnya berat atau enggak. Kalau berat, berarti bisa istilahnya gimana ya? Bisa kita asumsikan, oh mungkin karena setirnya berat dia nggak mau balik, terlalu kaku. Nah itu berarti kita style ini ya, style apa? Ya. Rack setir. Stylenya. Dan kalau style rack itu ada ininya, Pak. Ada pilihan-pilihannya. Oh. Misalnya gini. Kalau dulu kan pernah kita buka ya dalamnya rack. Ya, Ada betul. gigi pinion sama as racknya. Ya, Ya. betul. Kita lihat dulu dari kondisi gearnya. Kalau gigi-giginya sudah mulai aus, ya kalau mau nggak bunyi, mau nggak mau kita, Keraskan, ya, kencengin. ya lebih istilahnya lebih keras, lebih berat. Ya, Nah nanti efeknya. efeknya setirnya agak ini kaku. Tuh kawan-kawan. Tuh. Tapi kalau Tapi nggak kalau mau dikendorin, bunyi. kan bunyi. Pilih mana? Ya pilih mana, tinggal pilih mana. Itu kalau yang udah aus. Tapi kalau yang nggak aus ya enggak. Kita setel standar aja, udah main. Nggak bunyi, bisa balik, enak. Oke, kawan-kawan udah paham kan? Ternyata untuk mengetahuinya tidak susah. Ada beberapa poin tadi pengecekan, tinggal dilakukannya pengecekan. Dan kalau sudah diketahui syaratnya apa, apakah dia berat? Oh enggak berat. Berarti kaki-kaki ya. Kaki bisa. Oke. Gitu Pak. Mungkin ya itu yang bisa saya sharing Ya. mengenai setir nggak mau balik. Nah, dia berat atau enggak? Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu buat kawan-kawan sobat AHpedia. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.